nanti kita akan mengadakan program supervisi akademik MA Nurul Quran. Nanti jenengan mengajar di kelas 11, betul nggih? Di kelas 11 jamnya adalah jam ke-3. Ini RPP jenengan nggih? Baik Bu Nurul, nanti kita akan melakukan supervisi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ini nanti RPP-nya tetap di bawah. Sekali lagi tetap semangat karena ini adalah program yang menjadi kewajiban yang harus kita jalankan untuk kedepannya. Oke, selamat bertugas Bu sesuai dengan hari yang ditentukan dan selamat berjumpa nanti di kelas dengan anak-anak. Terima kasih. Ya, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Minggu lalu saya memberikan tugas? Tidak ada. Baik. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Apakah pernah mengambil uang di ATM? Belum pernah. Kita lihat ilustrasi ya, melihat bagaimana cara mengambil uang di ATM. Caranya seperti ini ya, perhatikan bahwa mesin ATM itu muncul iklannya dan di situ ada kedap-kedapnya tanda mesin ATM itu normal. Itu yang perlu dipastikan di awal kali. Apabila teman-teman menggunakan chip, dia bagian chip itu di sebelah atas, kemudian masukkan ya di card di sini, masukkan. Kemudian di sini biarkan dia akan loading seperti ini. Kemudian di sini touch screen, pilih bahasa Indonesia, kemudian masukkan PIN. Masukkan PIN, kemudian di sini kalau teman-teman ingin cepat langsung aja pencet yang di sini. Tetapi jika teman-teman butuh nilai nominal yang berbeda, masuk ke jumlah lain ya. Di sini saya akan masukkan jumlah 250 ya. 250 kan di sini enggak ada ya. Atau saya akan masukkan 400 di sini enggak ada, jadi saya akan pilih jumlah lain. Nah, kemudian saya pilih nominal yang 100. Di sini saya akan masukkan 400. Oke, situ sudah 400. Kemudian tekan jika benar. Kemudian dari rekening tabungan. Apabila saldonya ada di sini, maka mesinnya akan berbunyi. Oke, mesinnya berbunyi. Kemudian di sini akan keluar dananya. Ada seperti ini, pasti berhasil. Nah, dananya keluar. Ini nanti tinggal diambil. Nominal sudah Rp400.000. Kemudian di sini nanti silakan teman-teman ambil struknya, buktinya, tarik. Kemudian ada pertanyaan seperti ini, transaksi telah selesai, perlu transaksi yang lain, lanjut transaksi, silakan pilih ya. Tapi kalau sudah tadi di video tersebut orang laki-laki itu mengambil uang berapa? 400.000. Nah, apa sih hubungannya induksi matematika sama ATM ini?
Jadi ATM itu menggunakan prinsip atau konsep induksi matematika yang sudah dirubah ke bahasa pemrogramannya mesin ATM. 400.000 itu kalau diambil di pecahan 100.000 mendapatkan berapa? Berapa lembar? 4 lembar kan? Nah, gimana caranya dia bisa mendapatkan 4 lembar? Pastinya kan di dalamnya mesin ATM tadi bisa menghitung harus stop di berapa lembar, ya kan? Ya kan, nggak mungkin nanti bisa kebablasan sampai 10. Ya, nggak mungkin bisa kebablasan sampai 10 lembar. Jadi di situ ada cara menghitung sampai berapa lembar dia harus stop menghitung lembaran uang itu di dalam mesinnya itu. Paham ya? Ya, itu adalah konsep dari induksi matematika. Apa sih induksi matematika? Apakah kalian sudah pernah mendengar induksi matematika? Belum. Kita belajar dulu, kita motivasi dulu dengan manfaat belajar induksi matematika itu kalian akan dapat apa sih gitu ya. Induksi matematika, manfaat belajar induksi matematika. Yang pertama, kalian akan bisa atau terbiasa dengan berpikir kritis. Ya, bisa menyelesaikan masalah, bisa berpikir secara detail dan berpikir kritis. Yang kedua, berpikir dengan logis. Dengan terbiasa berpikir atau dengan terbiasa belajar mengerjakan soal-soal induksi matematika, kalian akan bisa terbiasa dengan berpikir yang logis. Dan yang ketiga tadi, penerapan atau manfaat induksi matematika dalam kehidupan sehari-hari adalah mesin ATM. Apa itu induksi matematika? Secara pengertian, induksi matematika adalah metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan tertentu berlaku dalam bilangan asli. Dikali n plus 1 per 2 untuk setiap n bilangan asli. Jadi kalau dimasukkan n-nya 1, entah 2, entah 3, entah 100, entah 500, pernyataan ini benar. Bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama, cara sederhana. Kita ingat lagi ya, pernyataannya tadi 1 ditambah 2 tambah 3 tambah n sama dengan n kali n plus 1 per 2. Cara yang pertama, kita masukkan kalau n sama dengan 1. Jadi kalau n sama dengan 1, kita ambil dari sini n yang pertama 1 saja. 1 sama dengan ini ya, 1 sama dengan n-nya tadi 1. Jadi setiap yang ada n-nya diganti dengan bilangan 1. 1 nih seperti ini dikali 1 ditambah 1 per 2. Nih ya. Langkah berikutnya, ruas kiri 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi 1 kali 2 per 2. Hasilnya 1 sama dengan 1. Jadi sisi kiri, ruas kiri 1, ruas kanan juga 1. Terbukti benar. Misalkan diketahui pernyataan PN, yaitu jumlahan dari U1 suku pertama ditambah U2 suku kedua tambah U3 tambah bla 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 sampai UN suku ke N itu sama dengan SN. SN itu jumlahan dari U1 sampai UN. Langkahnya yang pertama, buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Yang pertama membuktikan caranya itu. Yang kedua,
asumsikan PN itu benar untuk N sama dengan K. Jadi diasumsikan, asumsi itu adalah kita anggap benar. Jadi kita anggap benar bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K. Kemudian yang ketiga, buktikan PN itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Boleh atau tidak Bu jika membuktikannya di daftar satu per satu, misalnya 1/1 sampai N sama dengan 50. Lalu kita simpulkan bahwa pernyataan tersebut benar. Dari N1, 2, 3, 4 sampai 50. Kalau sudah terbukti benar semua, kemudian kita simpulkan bahwa pernyataan ini benar. Boleh tidak? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ya. Mau kita buktikan sampai 1 juta, mau kita buktikan sampai 2 juta, itu adalah cara yang bilangannya sampai berapapun, dari 1 sampai berapapun. Jadi bukan hanya terbatas sampai 50 atau 1 juta atau 2 juta, sampai berapapun bilangan asli itu ada. Ya, jadi tidak boleh, kesimpulannya tidak boleh, harus menggunakan induksi mata. Ada lagi? Saya ingin bertanya bagian U1, U2, U3, dan SL maksudnya apa Bu? Oh ya, yang tadi ya, saya tadi menuliskan U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan SN. Ya, ini maksudnya U1 itu suku pertama. Siapa suku pertama? Ya, ini 1. U2 itu suku kedua. Siapa U2? 2. Kalau di sini 2. U3 suku ketiga itu dan seterusnya sampai UN atau suku ke N sama dengan SN. SN itu siapa? SN itu jumlahan dari semua suku pertama sampai suku ke N. Tetapi bentuknya tidak hanya seperti ini, mungkin di soal yang lain berbeda. Tapi intinya U1 adalah suku pertama, U2 suku kedua sampai suku ke N. Ada lagi? Daftar dari 1 sampai N tidak boleh, harus dilakukan secara umum. Kesimpulan yang kedua, ada 3 langkah untuk membuktikan secara induksi matematika. Yang pertama, buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, buktikan PN benar
tersebut terbukti benar.